Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang rotasi atau perputaran di titik pusat 0,0. Nah, jadi ada beberapa sudut rotasi yang akan kita pelajari mulai dari negatif 90 derajat sampai nanti ke 360 derajat, gitu ya. Nah, yang namanya rotasi juga itu kan perputaran ya. Rotasi itu perputaran. Kita anggap seperti sebuah jam. Kita anggap seperti sebuah jam, gitu ya. Kita lihat di sini. Kita anggap nih misalkan sebuah jam bulat gitu ya. Jadi yang namanya rotasi itu ada yang namanya searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam gitu ya. Kalau misalkan searah berarti eee apa namanya, arahnya ke sini kan. Nah, arahnya ke sini. Kayak gitu ya. Ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, kalau misalkan sebaliknya berarti dari sini ya. Ini searah berarti ke sini. Nah, kalau misalkan ke sini kemudian seterusnya ke sebelah sini, maka ini adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam atau berlawanan jarum jam aja deh. Jarum jam. Nah, seperti itu ya. Berlawanan jarum jam. Seperti itu. Oke. Misalkan gini, kita punya sebuah titik nih. Ya, kita punya titik di sini. Di sini aja ya. Kita punya titik di sini, misalkan titik ini kita beri nama titik A. Titik A gitu ya. Titik A ini akan kita rotasikan searah jarum jam deh, searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Titik pusatnya di 0,0. Ingat ya masih di 0,0. Nanti untuk yang A, B nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Titik pusat di 0,0, ada titik A, kemudian akan dirotasikan, akan diputar searah jarum jam dengan sudutnya misalkan 90 derajat. Nah, 90 derajat, 90 derajat. Gitu. Oke, berarti kita tulis sini aja ya. Searah jarum jam. Dan sudutnya, nah apa itu sudut ya? Sudutnya adalah 90 derajat. Oke, gitu ya. Nah, karena memang titik A ini diputar searah jarum jam, maka nanti arahnya kemana? Ke sini ya. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini gitu ya. Nanti balik lagi ke titik A lagi gitu ya. Ini titik pusatnya gitu. Seperti itu ya. Oke, maka arahnya ke sini kan. Dan diputar sejauh 90 derajat. Oke, kita buat nih garis. Kita misalkan buat garis lurus ini. Kita buat garis lurus nih. Seperti ini. Ya, kita buat garis lurus. Oke. Nah, gitu. Satu lagi di sebelah sini. Oke, gini ya. Nah, ini titik pusatnya. Ingat yang namanya 90 derajat pasti dia tegak lurus kan? Tegak lurus sudutnya 90 derajat. Berarti dari sini harus 90 derajat gitu ya, harus 90 derajat. Nah, harus 90 derajat gitu. Jadi di sini tuh 0 derajat gitu kan. Kalau maju ke sini, maju satu langkah ke sebelah sini. Nah, gitu ya. Itu adalah 90 derajat. Nah, gitu. Dari sini 90 ke sebelah sini. Oke. Inilah 180 derajat. Maju lagi ke sini. Dia 270 derajat. Maju lagi ke sini. Jadi berapa? 360 derajat. Tuh, ini 0 derajat atau 360 derajat. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi buat aja garis lurus seperti ini. Nanti bisa ketahuan nih rotasinya di mana titik A itu, titik A aksesnya ada di sebelah mana. Gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan diputar sejauh 90 derajat dengan searah jarum jam, maka arahnya kemana? Nah, ke sini ya. Nah, searah jarum jam 90 derajat ini titiknya. Maka titik A aksen itu ada di sini, gitu ya. Ini titik A aksennya ada di sebelah sini, gitu. Kalau diputarnya searah jarum jam dan sudutnya 180 derajat, di mana titiknya? Maka titiknya di sini, titik A aksennya ya.
Nah, gitu. Tak 90, 180, 270, 360 derajat. Kalau 360 derajat diputarnya berarti dia balik lagi ke titik semula, titik asal, ke titik asalnya ini, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan titik A-nya itu diputar berlawanan sekarang. Berlawanan. Berlawanan jarum jam. Oke, jarum. Nah, jarum jam. Kemudian sudutnya, misalkan kita mau 180 derajat ya, 180 derajat. Di mana titik A aksennya? Oke, berarti ini udah itu ya. Kita ganti warna deh ya. Kita ganti warna deh. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Kita ganti warna biar nanti ada perbedaan. Oke. Udah. Nah, ini kita tulis di sini. A berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam dengan alfanya adalah tadi berapa? Negatif 180 derajat. Nah, itu 180 derajat. Gitu ya. Bukan negatif, tapi 180 derajat deh. Sorry, 180 derajat. Gitu. Nah, titik A akan dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Dengan alfanya 180 derajat. Berarti di mana titik A aksennya? Oke, kalau misalkan searah jarum jam, maka nanti titiknya sini kan. Nah, perputarannya ke sini kan. Nah, seperti jarum jam biasa ya. Kita punya jam kan di rumah. Nah, jadi seperti ini kan perputarannya. Berarti dari titik ini ke sebelah kiri. Kiri terus maju ke atas sampai ke titik dia lagi. Kalau misalkan balah jarum jam, berarti sebaliknya. Dari sini, dari titik ini, kita dari titik ini ke sini. Nah, gitu. Seperti ini, kemudian dari ke sini, gitu. Nah, kemudian ke sini lagi. Kemudian ke sini lagi. Gitu. Dan maka yang 90 derajatnya yang mana? Berarti bukan yang ini gitu ya. Karena perputarannya berlawanan jarum jam. Berarti di sini 90 derajatnya. Ada di sebelah sini. Ini 90 derajat. Ini berapa? 180 derajat. Di mana yang di sini aja deh 180 derajat. Ke sini. Jadi 270 derajat. Ini 0 derajat kan? Sama, tetap 360 derajat. Gitu ya. Oke. Maka titik AC-nya di mana nih? Kalau titik A-nya di sebelah sini, maka titik AC-nya di mana? Nah, di sebelah sini dong. Nah, ya kan? Dan di sebelah sini adalah titik A aksen. Itu A aksennya di sebelah sini. Itu sama ya kalau misalkan diputar searah atau berlawanan 180 derajat, sejauh 180 derajat, maka titik A-nya ada di sebelah sini juga. Titik A aksennya ada di sebelah sini ya. Oke, gitu ya. Paham kan sampai sini? Paham? Oke, selanjutnya kita langsung aja biar lebih cepat nanti kita mengetahui bayangan dari titik titik A-nya atau titik yang kita mau dirotasikan. Kita langsung aja ke rumusnya. Jadi ada rumusnya, rumus lebih cepatnya gitu ya. Kalau ini kan bisa sama manual seperti ini kita buat garis lurus seperti ini, tapi harus sesuai gitu, skalanya pun harus sama. Baru nanti bisa kita tentukan si titik A aksennya atau titik bayangannya. Oke, kalau misalkan nggak mau ribet seperti ini, kita ada rumus. Oke, rumusnya kita bagi-bagi aja seperti ini. Jadi ada 8 rumus untuk rotasi di titik pusat 0,0 gitu ya. Ada 8 rumus. Yang pertama, jika rotasinya itu adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat. Oke, ini sama dengan 90 derajat ya. Oke, sebelum ke sini ada yang kelupaan. Jadi gini, kalau misalkan alfanya itu, nah ini kelupaan nih, sorry. Kalau misalkan alfanya bernilai positif, nah alfanya bernilai positif atau sudutnya bernilai positif, maka nanti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Arah jarum jam gitu ya. Jarum jam, kurang jamnya. Oke, kalau misalkan alfanya negatif, maka dia nanti akan berlawanan, bukan berlawanan, apa satu lagi? Searah jarum jam.
Nah, gitu ya. Kalau alfanya negatif berarti searah jarum jam, kalau misalkan positif alfanya, maka dia berlawanan jarum jam. Nah, yang ini pun tes searah jarum jam. Alfanya 90 derajat, 90 derajat karena memang udah disebutkan di sini searah jarum jam, maka nanti alfanya bakal positif gitu ya kalau sudah disebutkan. Kalau misalkan nggak disebutkan alfanya, kalau misalkan ini nggak ada gitu ya. Nah, yang searah jarum jamnya ini nggak ada, maka nanti alfanya bukan 90 derajat, tapi negatif 90 derajat. Artinya dia searah dengan jarum jam, gitu ya. Oke, kita ke sini. Nah, untuk yang pertama, untuk rotasi alfa sama dengan 90 derajat, maka dia 90 derajat, alfanya positif negatif. Positif. Kalau positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, rumusnya gini. Jika ada sebuah titik A, yaitu X, Y, gitu ya, dia dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Nah, kayak ini 0,0 gitu ya. 0,0, 90 derajat. Nah, artinya dia dirotasikan di titik pusat 0,0 dan sudutnya 90 derajat, maka nanti akan kita dapatkan titik A aksennya. Titik A aksennya itu adalah negatif Y, negatif X. Gitu ya, gampang kan? Negatif Y, negatif X. Oke, kita kasih kotak sekarang. Kasih kotak dulu biar gak lupa. Jadi sebenarnya tinggal diganti-ganti aja ya ini ya. X dan Y-nya gitu. Oke, seperti itu. Oke, yang kedua, jika rotasinya itu 180 derajat, maka nanti rumusnya gini. A, X, Y. A itu berarti titik X, Y. Jika dirotasikan di titik pusat 0,0 dan alfanya itu adalah 180 derajat, maka titik A aksennya kita dapatkan negatif X, negatif Y gitu. Kita kasih kotak lagi biar gak lupa. Oke, akan banyak kotaknya nih di video sekarang. Oke, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, rotasinya 270 derajat nih. Nah, maka A, X, Y gitu ya, dirotasikan pusat 0,0, kemudian derajatnya 270 derajat, maka kita dapatkan titik A aksennya nih. Titik A aksennya itu adalah Y, negatif X gitu. Oke, kita kasih kotak lagi. Sebenarnya rumus ini dari mana sih datangnya? Sebenarnya dari sini ya. Nah, dari sini juga gitu, dari sini juga. Kalau misalkan dibuat ada titik koordinatnya nanti akan dapatkan seperti ini gitu ya. Jadi rumus itu datang dari sini gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4, rotasinya 360 derajat. Nah, kalau 360 derajat kita kan tahu dari sini kan tahu kalau misalkan diputar 360 derajat maka dia akan kembali ke titik semula gitu ya. Nah, kalau ini kan diputar searah jarum jam. Nah, gitu ya, atau berlawan jarum jam. Berputar gitu ya, balik lagi ke titik A lagi gitu ya. Maka nanti rotasinya seperti ini. Nah, gitu ya. 0,0 maka nanti tinggi 360 derajat, titik aksennya tetap gitu ya. X, Y gitu. Tapi biasanya ini jarang-jarang keluar ya. Maksudnya jarang keluar itu jarang keluar di soal karena memang ya mau apa yang ditanyakan karena emang jawabannya udah diketahui gitu ya. Seperti itu. Deh, gitu ya. Oke, saya yang nomor 5. Rotasinya negatif 90 derajat. Maka dia kalau negatif artinya dia searah jarum jam gitu ya, searah jarum jam. Oke, rumusnya A X, Y. Nah, gitu ya, A X, Y. Titik pusatnya 0,0 kemudian negatif 60 derajat gitu ya. Maka kita dapat titik aksennya adalah Y, nah Y, negatif X gitu. Oke, kita kasih kotak lagi. Nah, sip. Oke, sekarang yang ke-6. Alfanya negatif 180 derajat. Oke, rumusnya langsung. Nah, seperti ini ya. 180 derajat, 0,0. Ingat titik pusatnya masih 0,0. Nanti untuk yang A, B akan beda lagi nanti rumusnya. Gitu ya. Oke, dapat titik A aksennya. A aksennya adalah negatif X, Y. Negatif X, negatif Y. Gitu.
Tuh. Oke, kita kasih kotak lagi. Biar gak lupa deh ya, kasih kotak itu biar gak lupa. Minimal ingat kotaknya aja, gitu ya. Oke. Yang nomor 7, rotasinya alfanya negatif 270 derajat. Oke, jadi A, X, Y. Oke, gitu ya. Dirotasikan sejauh mana nih? Sejauh 270 derajat dan titik pusat 0,0. Ini negatif 270 derajat. Maka dapat titik A aksennya itu adalah negatif Y, X. Oke, gitu ya. Negatif Y, X. Kita kasih kotak lagi. Oke, yang terakhir. Rotasinya berapa? 360 derajat. Negatif. Sama aja ya. Mau dia, kalau lihat dari sini kan mau dia berlawanan atau searah jarum jam, tetap dia balik lagi ke titik asal gitu ya. Nah, gitu. Jadi AX, Y itu diputar, diputar, kemudian titik pusatnya 0,0, kemudian ini 360 derajat gitu ya. Maka titik A aksennya tetap sama, X, Y juga gitu. Oke, kita kasih kotak yang terakhir. Nah, gitu ya. Seperti ini mudah-mudahan paham. Oke, biar lebih paham lagi kita coba satu contoh soal aja. Satu contoh soal aja yang ada titik koordinatnya. Ini masih X, Y kan. Yang ini apalagi nggak ada titik pusatnya ya. Oke, bukan nggak ada titik pusat, nggak ada titik koordinatnya. Gitu ya. Kita coba satu contoh soal aja. Oke, kita geser dulu ke bawah. Oke, segini cukup aja deh. Oke, contoh soal. Contoh soal. Nih. Oke. Oke, misalkan sebuah titik, sebuah titik, apa ya? Titik B 4, negatif 2 diputar, misalkan berlawanan arah jarum jam, jarum jam berlawanan arah jarum jam sejauh misalkan berapa ya, berapa derajat ya, 270 derajat ya, 270 derajat. Maka bayangan titiknya ada di mana nih? Maka bayangan titiknya adalah bayangan titik B adalah gitu ya. Oke, ini berarti kita cari apa namanya? Bayangannya kan, kita akan mencari bayangannya. Kita punya, oke jangan lupa solusi dulu deh ya. Oke, gitu ya, solusi dulu jangan lupa. Oke, titik B, kita punya titik B, katanya titik B itu 4, negatif 2 gitu kan, diputar seberlawanan. Oke, berlawanan arah jarum jam, titik pusatnya di 0,0. Nah, 0,0. Ya, kalau misalkan nggak ditulis titik pusatnya, berarti ini titik pusatnya 0,0. Oke, tapi sebenarnya harus ditulis ya. Oke, di sini berlawanan jarum jam sejauh 270 derajat, kita tambahkan lagi di sini titik pusatnya gitu ya. Titik pusat, kelupaan ya. Titik pusat 0,0 atau nanti terhadap 0,0. Terhadap titik pusat 0,0 sama aja itu ya. Yang penting nanti ada kata-kata 0,0 atau A, B nanti. Oke, seperti itu ya. Ini kelupaan sih, kelupaan. Oke. Lanjut, berarti titik B 4, negatif 2 diputar di titik pusat terhadap titik pusat 0,0 sejauh berapa derajat? Nah, 270 derajat. Ingat, lihat dulu ininya. Kata-katanya apakah dia berlawanan atau searah jarum jam. Kalau berlawanan, katanya dia berlawanan, maka tandanya apa? Alfanya kalau berlawanan. Nah, berlawanan arah jarum jam di sini ya. Maka alfanya adalah positif, bernilai positif. Berarti 270 derajat aja gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti di sini searah, berarti negatif 270 derajat. Oke, maka kita dapat titik B aksennya. Rumusnya apa? Ya, ada yang masih ingat? Kita coba, kalau nggak ingat kita coba lihat ke atas. Nah, ini ya. Nah, ini ya. 270
derajat. Maka titik A aksen adalah Y, negatif X. Gitu. Jadi tinggal dibalik aja sebenarnya. Ini kan X-nya, gitu kan. Ini X-nya, ini apa? Y-nya. Y-nya tinggal ditulis di awal. Kan ini Y dulu baru negatif X. Y-nya ditulis di awal di sini. Berarti ya, ini Y. Di sini juga Y. Negatif 2 gitu. Koma, negatif X. Negatif dulu tambahkan negatif. Negatif X-nya ini. Gitu ya, 4. Oke gitu. Jadi udah beres. Selesai. Gampang ya. Jika misalkan di sini negatif juga, berarti tinggal dikalikan negatif kali negatif jadi positif. Jadi inilah titik B aksennya negatif 2, negatif 4. Itu ya. Gampang ya. Paham kan? Nanti bisa dilihat lagi rumusnya. Kita geser lagi ke atas deh ya. Jadi ini kenang-kenangan di akhir videonya itu ada rumus ini. Ini rumusnya. Jadi dicatat aja rumusnya di buku catatan kalian. Gitu ya. Kalau misalkan biar gak lupa gitu ya. Minimal kalian inget si kotak-kotak merah ini. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.